Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat datang di kelas digital Kabupaten Lamongan. Sekolah dasar cerdas berkarakter. Yeay. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Kali ini kalian akan belajar bersama Bu Isa. Bu Isa berasal dari SDN Mantub 2, Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan. Sebelum mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 5, pelajaran ketiga, cita-citaku menjadi anak solih. Pertemuan ketiga, indahnya saling menghargai. Anak-anakku, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah untuk mengenal satu sama lain. Menghargai adalah sikap saling menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Allah menciptakan manusia dengan berbagai bentuk dan warna. Perbedaan itu bisa berupa warna kulit, ada si hitam, ada si putih, perbedaan suku dan budaya, perbedaan jenis rambut, ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting, dan juga terdapat si kaya dan juga si miskin. Di tengah-tengah keberagaman itu, tentunya kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain: 1. Menghargai pendirian orang lain. 2. Menghargai keyakinan orang lain. 3. Menghargai pendapat orang lain. Kemudian bagaimana contoh dari sikap menghargai pendirian orang lain? Yaitu setiap orang pasti punya pendirian masing-masing. Meskipun agamanya sama, tentulah ada perbedaan dalam pendiriannya. Misalnya di dalam Islam terdapat sedikit perbedaan dalam masalah ibadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan kunut dan ada yang tidak melakukannya. Pendirian ini yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang paling penting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang sholat subuh dengan berkunut maupun yang tidak berkunut tetap sah dalam sholat subuhnya. Lalu, contoh yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Keyakinan di sini bisa diartikan sebagai keyakinan dalam beragama. Misalnya di Indonesia terdiri dari 6 agama yang diyakininya, yaitu Protestan, Hindu, Islam, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Walaupun terdapat berbagai perbedaan keyakinan di sekitar kita, kita harus saling menghargai. Seperti cerita si Ahmad yang bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun mereka berbeda agama. Kemudian contoh selanjutnya yaitu menghargai pendapat orang lain.
Setiap orang tentunya mempunyai pengetahuan dan keterampilan masing-masing. Jadi, wajarlah setiap orang jika mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Misalnya dalam berdiskusi, kita harus menghargai pendapat teman kita dengan bijaksana. Kita tidak diperbolehkan untuk memaksakan pendapat kita diterima oleh orang lain. Dengan teman yang berbeda pendapat, kita harus selalu saling menghargai. Cara yang bisa kita lakukan untuk menghargai pendapat orang lain adalah 1. Mendengar pendapat orang lain. 2. Tidak menyalahkan pendapat orang lain. 3. Menyanggah pendapat dengan santun. 4. Mendukung pendapat yang benar. 5. Mengambil keputusan secara bersama-sama. Lalu, manfaat saling menghargai adalah dengan saling menghargai, kita akan mendapat banyak teman. Dengan saling menghargai, kita akan dihargai oleh teman. Dengan saling menghargai, hidup akan tentram dan damai. Dengan saling menghargai, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah manfaat yang bisa kita ambil dari sikap saling menghargai. Anak-anakku yang dirahmati Allah, lalu mengapa kita harus saling menghargai? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ayat tadi menjelaskan bahwa keberagaman manusia itu sunatullah, karena mereka dijadikan Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dengan keragaman itu, Allah menghendaki agar manusia saling mengenal, semakin dekat dan saling memberi manfaat. Dan semua manusia sesungguhnya sama di hadapan Allah. Yang membedakan mereka adalah ketakwaannya. Jadi, ketika kita mendapati seseorang yang berbeda pendirian, berbeda keyakinan, maupun berbeda pendapat dengan kita, maka kita harus saling menghargai. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat walau belajar di rumah bersama Kelas Digital Kabupaten Lamongan. Jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.